yaitu di bagian CSS bagian kedua. Yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari itu pertama tentang mengubah background dengan CSS, mengatur margin pada CSS, yang ketiga mengatur font dengan CSS, yang keempat mengatur hyperlink dengan CSS. Mengubah background dengan CSS, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempercantik background atau latar belakang website, yaitu menggunakan gambar. Yang kedua, mengubah warna background dengan bantuan CSS. Inilah antara lainnya ya. Untuk mengubah background dengan CSS menggunakan property background pada CSS. Property background juga digunakan untuk mengubah background body website. Bisa juga digunakan untuk mengubah warna background pada sebuah elemen HTML yang diinginkan. Berikut ini cara mengubah background. Nah, kalau merubah background karena kita akan menggunakan CSS, berarti kita akan membuat atau mengolah dua file. Pertama itu file HTML-nya dan untuk CSS-nya. Jadi ada dua extension, yang pertama HTML, yang kedua CSS. Itu yang harus kita buat nanti untuk mengubah background dengan CSS. Di file HTML saya berikan namanya dia index.2 HTML ya. File HTML yang akan memanggil file CSS-nya. Jadi nanti kamu ketikkan ini kodenya atau sintaksnya ini, lalu save, klik file, save as, ketik di notepad, save as, lalu simpan di folder C exam htdocs ya, di folder C exam htdocs kamu simpan di situ. Lalu kalau sudah selesai, file baru, ketikkan file new, klik file new, file baru, berikan namanya nanti style2 CSS. Nama tidak harus sama seperti ini, tapi kenapa harus style2.css? Nah, kalau seperti ini kamu mau buat nanti ini akan salah. Makanya oleh karena itu harus kamu samakan nama file yang ada di HTML, nama file CSS-nya. Jadi seharusnya ini bukan style.css melainkan style2.css. Jadi harus kamu ketikkan style2.css. Jadi yang benarnya itu seperti ini ya. Ini tadi simpan di notepad index2 HTML ya. Ini yang file indeksnya. Lalu lihat di sini saya buat style2.css. Kenapa? Karena file CSS-nya yang diperlukan untuk merubah background warna itu ini dia. Saya beri nama style2.css. Jadi kalau dijalankan nanti yang dipanggil bukan style2.css, tetapi index2.html. Itu yang kita ketik di browser kita. Ini kalau diketik di browser, nah ini dia yang dipanggil, ini bukan style2.css. Nah itu kita coba merubah warna background ya, merubah background dengan gambar ya, merubah background dengan gambar sama seperti yang tadi. File new, ketikkan dia nanti sintaks ini, lalu simpan dengan nama index3.html ya, harus kamu ketikkan .html, kalau enggak nanti dia teks. Jadi ketikkan index3.html, lalu selesai itu simpan file new, ketikkan yang ini dari body sampai kemari, save as, lalu dan beri nama style3.css sama seperti ini. Kalau dijalankan nanti, karena kita untuk mengubah background ya, style sheet
maka dia harus yang dipanggil index3.tl. Nah, kalau dijalankan dia akan seperti ini, index3.tl warna background ya, seperti ini dia. Kenapa seperti itu? Karena codingnya tadi saya gunakan gambar. Gambarnya saya buat di CSS nya nih, body, lalu ada nama filenya saya buat logo Simpleson ya, gambarnya logo Simpleson PNG. Jadi backgroundnya adalah gambar. Menurutnya yang paling penting itu, yang terpenting juga mengatur margin pada CSS. Margin dan padding merupakan yang paling banyak digunakan dalam mendesain sebuah website dengan menggunakan CSS, karena margin dan padding digunakan untuk mengatur sisi di dalam daripada sebuah elemen dan mengatur sisi sebelah luar dari sebuah elemen. Sama seperti kamu mengetik di Microsoft Word, sebenarnya kamu harus tentukan margin atas, margin bawah, left dan right. Sisi luar margin yaitu satu margin atas ya, atau margin top, margin bawah atau margin bottom. Margin kiri ditulis dengan margin left, margin kanan diikuti dengan margin right. Oke, sekarang kita mencoba menggunakan atau mencoba cara penggunaan margin pada CSS. Sama file new, nanti ketikkan dia nanti sintaks ini di bawah ini, semua yang ini yang di kotak biru ini, ketikkan simpan namanya dengan index4.html. Jangan tumpang tindih dengan file yang sebelumnya index 3. Sekarang saya buat index4.html ya. Nah, ini untuk mengatur margin. Ini ada codingnya, lalu file ini lagi, ketika nanti coding di bawah ini kita mau beri nama nanti as style 4 itu CSS. Ingat, semua file ini simpan di folder di docs. Kalau dihilangkan nanti ya sudah diketik, nah hasilnya akan CSS seperti ini, akan hasilnya akan kamu dapatkan dengan menggunakan index4.html. Coba kita artikan sintaks yang dari tadi itu ya. Arti dari sintaks yang di atas itu, yang pertama pada kotak 2 kita mengatur margin left atau margin kiri sebesar x1 pixel, dan yang kedua pada kotak yang warna biru kita memberikan warna margin berjarak keluar dari segala sisi sebesar 20 pixel ya. Itu dia yang tadi arti dari sintaks ini. Itu kan margin leftnya itu, marginnya seluruh yang lain 20 pixel. Oke, selanjutnya mengatur font dengan CSS. Satu yang melakukan pengaturan font dengan CSS antara lain mengubah font. Apa yang kita lakukannya? Mengatur fontnya itu merubah fontnya, jenis fontnya, ukuran fontnya. Yang kedua, beberapa sintaks CSS yang digunakan untuk mengatur font. Yang pertama itu ada font size sebelahan, font weight, font family, font style, font color. Nah, inilah beberapa sintaks CSS untuk mengatur font. Itu kita coba latihan nanti di file new, ketikkan index, namanya nanti file index4.html. codingnya ada ini, kemudian nanti di sini lalu stylenya seperti ini ya. Font color yang warnanya red, font family sans jenis fontnya ini sans serif, stylenya normal, dan tulisan 2, font color ya green, font size 4, fontnya italic, yang 3 ini ya. Ini kamu ketikkan nanti di Notepad, simpan di folder docs. Artinya apa?
maka warna pun bisa dapat dilihat dari contoh mengatur font di atas ya. Lalu mengubah perintah font ini digunakan untuk jenis warna, jenis huruf. Font style digunakan untuk mengatur gaya font, gaya huruf, apakah dia miring, normal, dan lainnya. Font digunakan untuk size, mengatur ukuran dari font, misalnya dari font weight untuk lebar font, begitu ya. Ini arti dari sintaks yang di atas sebelumnya tadi. Oke, next. Berikutnya itu mengatur hyperlink dengan CSS. Hyperlink merupakan link yang dibuat untuk mengalihkan halaman saat diklik. Ya, masih ingat dengan pembelajaran HTML sebelumnya. Jadi ada 4 status yang digunakan, yang dimiliki oleh hyperlink HTML dan bisa dimanipulasi menggunakan CSS, yaitu link merupakan link aktif biasa, ada visit merupakan status sebuah link yang telah dikunjungi, ada hover status sebuah link, dan aktif status sebuah link atau hyperlink pada saat sudah diklik. Lalu untuk penggunaan pemanggilan hyperlink, menurut statusnya ditulis dengan sintaks ini ya, penggunaan atau pemanggilan hyperlink. Oke, ada berikut contoh mengatur hyperlink dengan CSS. File aktifkan notepad mau, ketikkan sintaksnya ini, simpan dengan indeks 5.html, simpan di folder di exam htdocs. Lalu nanti file baru lagi, nanti ketikkan dia dari sini ya, titik link ini, dot link sampai tutup kurung awal. Ini kamu ketikkan sintaksnya, simpan dengan style 5. Nah, kalau sudah, tinggal dijalankan di browser, panggillah namanya index5.html. Nah, ini sudah aktif dia untuk tangan hyperlink ya, belum ada linknya, tapi seperti itu ya modelnya. Oke, nanti hyperlink belum selesai sampai di sini, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa demikian saja pembelajaran atau materi untuk kali ini. Tetap di rumah, rajin cuci tangan, dan kalau keluar gunakan masker ya. Sampai bertemu di materi berikutnya. Salam sehat dari saya.